Ibu semuanya di tutorial webinar pertama. Untuk tutorial webinar ini akan kita rekam agar nantinya Bapak Ibu bisa mengulang pembelajaran. Siapa tahu dia ada yang terlewat, nanti kan bisa kita ulang. Nah, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Saya mohon maaf harus menggunakan masker karena saya sedang di tempat umum di kampus, jadi harus menggunakan masker, Bapak Ibu semuanya. Oke. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu semuanya? Jelas, Pak. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Eh, Bapak Ibu semuanya, ini sebelum kita membahas mengenai lebih lanjut mengenai mata kuliah, sebenarnya lebih baik ya kalau kita kenalan terlebih dahulu, supaya nanti saya bisa memetakan bahwasannya Bapak Ibu ini seperti apa, diterima seperti apa, kemudian nanti luarnya yang kita harapkan itu seperti apa. Baik Bapak Ibu semuanya, saya Rizky, kenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Rizky Zakwandi, yang kali ini menjadi tutor Bapak Ibu semuanya. Saya bertugas di Universitas Pendidikan Indonesia di program studi pendidikan fisika. Namun untuk kali ini dari Prodi PGSD UT itu memberikan kesempatan kepada saya untuk membimbing Bapak Ibu semuanya pada mata kuliah karya ilmiah. Jadi Bapak Ibu semuanya di saat ini kita akan membahas mengenai karya ilmiah, baik itu tentang penulisannya hingga nanti untuk uh, pelaporannya seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Oke. Mangga Bapak Ibu kita coba berdiskusi santai-santai saja. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tidak tertekan ya dengan perkuliahan kita ini, kita anggap santai saja. Karena tugasnya sudah jelas ya, cuma satu, menghasilkan karya ilmiah yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Oke, mangga Bapak Ibu yang mau perkenalan diri terlebih dahulu boleh? Pak Romi, boleh Pak Romi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra, tinggal di Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Mengajar di Oke, SD dari dia. swasta, Pak. Oke, baik Pak Romi. Di UT sudah semester berapa sekarang Pak Romi? Ya, Pak, alhamdulillah kami sudah berjalan ke tahap semester 8, Pak. Semester 8, berarti sedang mengurus mata kuliah PKP juga berarti ya Pak Romi ya? Betul, Pak. Iya. Oke, sip. Terima kasih Pak Romi. Oke. Ada Pak Idris juga, boleh Pak Idris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali Indonesia. Saya dari Malang. Saya semester 2, Pak. Tapi pindahan dari transfer dari S1. Oke. Berarti satunya dulu apa Pak Idris ini, Pak Idris? Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Oke, jadi bahasa Inggris lanjut ke transfer untuk PGSD-nya begitu ya Pak Idris ya? Oke, terima kasih Pak Idris. Berarti Pak Idris sudah pernah menulis skripsi nggih Pak Idris? Nggak pernah berdiskusi. Nggih. Oke, mangga. Terima kasih Pak Idris. Mudah-mudahan ini lebih mudah karena sudah pernah mengalami sebelumnya. Oke, ada Bu Iis Yulia, boleh Ibu? Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Iis Yulia Riani. Saya dari Cirebon. Sebelumnya saya sudah berkuliah Pak S1 Bahasa Inggris di Cirebon juga. Oke, sama bahasa Inggris juga sama Pak Idris ya. Oke, berarti sudah pernah mengalami juga ya. Oke, terima kasih Bu Yulia. Bu, panggilnya Pak Bu Yulia. Oke, Bu Yulia. Oke, terima kasih. Mangga. Mangga Bu Sylvia Megawati. Pak, selamat siang. Selamat siang Bu. Untuk Bapak Ibu semua, nama saya Sylvia Megawati. Saya mengajar di SD Pritakasih di Curug, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Sebelumnya memang sudah pernah juga mengambil kuliah S1 di bagian teologi. Kebetulan karena saya mengajar di SD, jadi harus mengikuti penyetaraan lagi seperti itu kan untuk ke pendidikan. Jadi ini sedang jalan proses untuk mata kuliah karir ya Pak ya, yang mengulang di semester lalu seperti itu. Mohon bimbingannya Pak ya dan teman-teman, makasih. Bu Sylvia semester lalu sudah mengambil karir juga? Sudah Pak, tapi karena nggak maksimal ngerjainnya Pak, jadi nggak keluar nilainya Pak. Oh jadi iya.
saya kemarin udah wisuda kan, tinggal saya sendiri yang masih nyangkut. Ya, Mudah-mudahan luar. Pak ya bisa selesai. Amin, amin, amin. Ya, luar biasa Bu Yulia, Bu Sylvia sudah punya pengalaman sebelumnya ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menjadi pemicu gitu supaya nanti kedepannya bisa lebih optimal. Oke, terima kasih Bu Sylvia. Oke, ada Bu Dewi Miftah, boleh Ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan saya Dewi Miftah Maya Andira atau biasa dipanggil Maya. Saya ngajar di SD TQ Al Abidin Surakarta. Ini transfer PGSD. Dulu S1-nya Pendidikan Biologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh, iya dari UMS gitu, Bu. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Oke, ada Bu Ferani Agnestin. Iya Pak, Pak. Oke, halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. dari Lampung. Saya ngajar di SDN 2 TK. Saya semester 2 bidang ilmu PGSD dari Pokjar Gisting. Oke, Bu Ferani. Dulu S1 juga Pak, sudah pernah Ibu? Dulu S1-nya, Bu? Dulu S1-nya bimbingan konseling, Pak. Oke, bimbingan konseling. Ya, oke, paham, Pak. Oke. Terima kasih Bu Ferani. Terus Ya, ada Bu Sitorus. Yang wah Ibu luar biasa ini, langsung memeriksa ini Bu Sitorus ini. Bu Yani. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenalkan, warahmatullahi. nama saya Ibu Suryani Sitorus. Tempat tinggal saya Dusun 5, Bangunsari, Kecamatan Silolaut, Kabupaten Asahan. Di saat ini saya belum mengajar, Pak. Oke, belum mengajar. Oke, siap. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang masuk sudah semua ya. Kita perkenalan diri ya Bapak Ibu. Ada yang belum dipanggil? Bapak Ibu, ada yang belum dipanggil? Kurang tahu, Pak. Sudah Pak, semua ya? baru ini. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semuanya. Untuk hari ini, agenda kita pada hari ini itu belum langsung ke bagian penulisan karya ilmiah Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lebih ke pengenalan terlebih dahulu mengenai esensi mata kuliah ini, luaran yang diharapkan seperti apa, kemudian syarat lulusnya seperti apa, kemudian hasilnya itu digunakan seperti apa Bapak Ibu. Oke, mungkin tadi ada yang sudah berpengalaman tahun lalu di mata kuliah ini tidak optimal, jadi belum bisa lulus. Jadi Bapak Ibu semuanya, kembali di sini kami tekankan bahwasanya mata kuliah karya ilmiah ini tuh memang 0 SKS ya Bapak Ibu ya. Kalau dilihat dari jumlah SKS-nya 0 SKS, tapi Bapak Ibu meskipun 0 SKS, mata kuliah ini tuh sangat menentukan. Bapak Ibu boleh mata kuliah yang lain itu dapat A semua, tapi ketika mata kuliah karya ilmiah tidak optimal, itu nilainya itu tidak dikeluarkan. Artinya Bapak Ibu sangat lucu, tidak bisa wisuda gara-gara mata kuliah 0 SKS, kan lucu ya. Kalau misalnya mengulang di mata kuliah 4 SKS atau 3 SKS kan cukup rasional begitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa lulus karena mata kuliah 0 SKS, saya sebenarnya tidak tega seperti itu Bapak Ibu. Tapi dari UT sendiri ada kebijakan tersendiri terkait mata kuliah ini, termasuk poin penilaiannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk mata kuliah karya ilmiah ini sendiri itu merupakan mata kuliah wajib dan prasyarat untuk program sarjana di universitas terbuka. Jadi selain nanti Bapak Ibu menulis selain Bapak Ibu mengikuti mata kuliah PKP dengan membuat laporan akhirnya seperti itu, ada tuntutan lain yaitu membuat karya ilmiah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu mata kuliah karya ilmiah dengan PKP ini itu sebenarnya sekali 3 uang seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan 2 sekaligus dengan 1 eksekusi. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwasannya Bapak Ibu bisa selesai dulu mata kuliah karya ilmiah ini. Jadi meskipun dia bertali 3 uang, bisa terpisah juga. Nah, sebelumnya Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah mempublikasikan hasil penelitiannya kan Bapak Ibu? Mungkin yang sudah S1? Belum? Atau Bapak Ibu yang sudah mengajar di sekolah dulu sudah pernah membuat PTK?
Publish ini Belum. maksudnya itu apa? Bagaimana Pak Idris? Publish maksudnya jurnal gitu apa? Jurnal boleh jurnal nasional, internasional ataupun proceeding. Bapak ikut seminar saja, kemudian mempublikasikan karyanya. Sudah pernah Pak Idris? Cuma di jurnal kampus saja, Pak. Oke, nah kalau di jurnal kampus itu masuknya ke repositori ya Pak Idris. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah mempublikasikan, misalnya saya tuh dulu pernah membuat PTK gitu, mungkin Bapak Ibu yang sudah mengajar PTK, kemudian PTK-nya itu dipublikasikan di jurnal nasional saja cukup, tidak perlu di mana-mana, itu di nasional, itu sudah auto lulus di mata kuliah karya ilmiah ini. Oke. Deal? Itu gitu saja. Kalau misalnya ada yang Pak saya sudah pernah gitu, nanti langsung sampaikan kepada saya dengan catatan Bapak Ibu mempublikasikannya ketika Bapak Ibu kuliah di UT. Jadi nanti afiliasinya itu kampusnya itu tetap kampus UT. Boleh data yang lama boleh, tapi nanti dipublikasikannya ketika mata kuliah ini. Kalau ada boleh langsung menghubungi saya nantinya supaya nanti tidak perlu lagi kuliah. Enak toh? Langsung lulus gitu, tidak perlu mengikuti perkuliahan lagi. Oke, Bapak Ibu. Boleh kalau ada yang seperti itu. Atau kalau yang sudah ada, Pak, saya sudah punya data, sudah pernah nulis PTK, itu kita eksekusi saja, langsung dirubah ke format jurnal, kemudian dikirim ke penerbit, langsung lulus. Tidak perlu cek-cek lagi di tetek bengeknya UT, gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi pilihannya kepada Bapak Ibu mau mengikuti aturan UT atau Bapak Ibu mau menuliskan karya ilmiah Bapak Ibu kemudian dipublikasikan. Dua-duanya sama. Cuman bedanya kalau misalnya Bapak Ibu mempublikasikan, itu nilainya langsung lulus. Kalau Bapak Ibu mengikuti aturan yang ada di UT, itu nanti penilaiannya berdasarkan kriteria yang ada di UT, seperti itu. Oke. Nah, panduannya di mana? Nanti Bapak Ibu panduannya sudah jelas ada di e-learning-nya. Oke, silakan buka di e-learning-nya, di situ sudah jelas semuanya, tinggal Bapak Ibu nanti mengikuti di bagian bawah itu ada panduan penilaian. Oke. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu yang disebut dengan karya ilmiah itulah artikel ilmiah. Jadi artikel Bapak Ibu bukan lagi laporan. Artikel ilmiah ini itu tidak panjang-panjang Bapak Ibu. Cuman maksimal 10-15 halaman saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu rumit-rumit menulis banyak-banyak panjang kali lebar kali tinggi, tidak seperti itu. Cukup 10-15 halaman saja. Yang mana artikel ilmiah itu yang 10-15 halaman itu tuh tulisan ahli atau laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan karangan ilmiah atau karya ilmiah. Nah, kaidahnya apa? Yang pertama, pasti ini merupakan data asli. Bapak Ibu tidak dibenarkan sama sekali ketika Bapak Ibu memanipulasi, membuat-buat, tidak boleh itu. Kalau tukar ketahuan itu tidak lagi auto nilai 50 tapi tidak diperiksa kalau ketahuan bahwasanya Bapak Ibu ini memanipulasi. Misalnya Bapak Ibu, Bu Ferani misalnya, Pak saya menuliskan penelitian di Sulawesi misalnya, datanya siswanya 30 orang, sedangkan Bu Ferani tadi bukan orang Sulawesi, kemudian siswanya tidak jelas 30 orangnya dibagi mana, seperti itu. Nah itu akan langsung tidak dinilai, bukan lagi kurang ya Ibu ya, mohon maaf, tapi itu tidak dinilai karena itu sudah termasuk pada pemalsuan. Dan kita sangat menjaga integritas, Bapak Ibu semuanya diharapkan berlaku jujur terhadap apa saja. Tidak apa-apa hasil jelek, asalkan jujur. Tidak apa-apa hasilnya tidak optimal, asalkan itu sebenarnya, jangan dibuat-buat. Oke, karena akan kelihatan Bapak Ibu nanti, yang data yang dibuat-buat itu akan kelihatan. Oke, begitu ya Bapak Ibu untuk ini. Itu untuk syarat utamanya. Nah, di sini ada kewajiban. Di sini ada kewajiban mahasiswa yang mana kewajiban mahasiswa itu adalah mengikuti bimbingan karir. Jadi untuk karya ilmiah ini sendiri kita hanya ada 4 pertemuan Bapak Ibu tatap mukanya. Itu yang sesuai dengan jadwal yang kita share di grup ya Bapak Ibu. Itu jadwalnya, jamnya juga sudah ditentukan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga harus melakukan pembelajaran secara mandiri. Menyelesaikan tugas dan boleh Bapak Ibu sangat diperbolehkan jika ingin berkonsultasi via mandiri gitu. Misalnya Pak Romi sudah menulis tapi ada kendala, nanti boleh langsung komunikasi ke saya Pak. Private chat saja lewat WA boleh, atau nanti Pak saya butuh penjelasan lebih lanjut, nanti kita akan agendakan untuk meeting. Seperti ini saja. Kita akan bedah secara total apa yang kesulitan Pak Romi dalam menuliskan, kemudian kita akan berikan masukan-masukan. Oke, itu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian membuat, menghasilkan dan mengunggah. Jadi ada syaratnya mengunggah.
satu artikel ilmiah yang bebas plagiasi. Nah, di sini ada kata-kata bebas plagiasi Bapak Ibu. Jadi nanti di sistemnya UT itu akan langsung mengecek bahwasanya apakah artikel ini tuh curian dari orang lain, oke? Curian dalam artian itu copy paste ya, copy paste dari karya orang lain, atau ini tuh memang karyangan Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu sendiri. Karena itu akan beda, bahasanya setiap orang tuh memiliki karakteristik bahasa yang berbeda. Nah, yang mana kalau seandainya ketahuan itu misalnya tahun kemarin itu mungkin ada yang tidak lulus tuh karena hasil pengecekannya itu tidak bebas plagiasi. Jadi mungkin tahun lalu itu di kelas saya juga ada. Artikelnya sudah disusun berulang kali, tapi biasanya yang seperti ini tuh orang yang jarang masuk Bapak Ibu. Jadi masuk pertemuan pertama, kemudian 2, 3, 4 nggak pernah tuh tiba-tiba unggah hasil cek plagiasinya itu mencapai 90%. Itu saya tidak bisa ngasih nilai. Saya hanya bisa mengasih nilai jika plagiasi Bapak Ibu hanya jika dan hanya jika berada di bawah 30%. Jadi 29, 28, 27 itu baru bisa saya nilai. Kalau misalnya Bapak Ibu, nah Bu Yulia, tulisannya bagus, tulisannya progresif, inovatif, tapi ketika cek plagiasinya 31%, itu otomatis tidak lulus Ibu. Mohon maaf, seperti itu. Jadi makanya nanti kita akan bimbing Bapak Ibu semuanya, membimbing menulis bertahap, setiap penulisan selesai, upload, kita akan langsung cek berapa plagiasinya. Jadi nanti sebelum penilaian akhir, harapan saya adalah semuanya itu sudah di bawah 30%. Dengan nanti saya enak nilainya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah di bawah 30%, Bapak Ibu sudah lulus. Di kelas saya seperti itu saja. Di kelas saya, jika Bapak Ibu sudah plagiasinya di bawah 30%, Bapak Ibu auto lulus. Itu di kelas saya. Oke, ada yang keberatan? Pak, saya nggak setuju, saya setujunya 20% Pak, gitu ada? 30 saja Pak. 30 saja ya Pak ya, Pak Ibu ya, biar tidak terlalu ini. Oke, jadi Pak Ibu, syaratnya kita lihat di awal, nanti kalau misalnya ada yang nilainya misalnya kurang di bawah 80, kalau 70 saya lupa. 70 kalau tidak salah itu batas minimalnya. Jadi jika Bapak Ibu sudah 30% nilainya, cek plagiasinya, Bapak Ibu auto dapat nilai 70. Tinggal nanti 30 lagi menentukan kualitas Bapak Ibu. Apakah kalau misalnya artikelnya bagus, itu mungkin dapat nilai 90. Kalau misalnya artikelnya itu biasa-biasa saja, ya sekedar ala kadarnya gitu ya, lulus gitu ya. Kan juga ada kemarin itu juga lulus, itu ya nilai 70 saja. 70 itu lulus, tapi lulus dengan nilai apa adanya gitu aja. Jadi nilai kalau misalnya nilai di karya ilmiah ini tuh hanya ada 3 Bapak Ibu, mohon maaf. Hanya ada A, B, dan E. Kita tidak ngasih nilai C. Oke, nilainya ada 3, A, B, dan E. Di atas 80, Bapak Ibu dapat nilai A. 80-85 atas dapat nilai A. 70-80 B. Di bawah 70 langsung E. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini mata kuliahnya agak sedikit tegas. Karena mau saya kasih nilai C pun, nilainya 56 itu nggak lulus Bapak Ibu. Padahal kan kalau misalnya nilai C itu kan lulus ya harusnya ya. Lulus, tapi kalau misalnya nilai C dengan konsekuensi 69 saja, tapi nilainya C. Itu auto nggak lulus dari sistemnya. Makanya saya ngasih nilainya udah aja A, B, atau E gitu. Oke. Jadi mohon Bapak Ibu diperhatikan mata kuliah ini. Jangan sampai nanti ada lagi yang mengulang, kasihan. Mengulang untuk mata kuliah 0 SKS kan lucu. Oke, yang ketiga. Nah, ini yang unik tadi. Mahasiswa dapat dibebaskan dari kewajiban mengikuti tutorial atau bimbingan kali ini selama mahasiswa itu memenuhi ketentuan berikut. Pertama, pernah menerbitkan artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional atau proceeding sebagai penulis pertama yang dilakukan selama mahasiswa yang bersangkutan mengikuti studi di UT ya tadi ya. Kemudian melakukan registrasi, oke, ini mengirimkan judul atau tautan link. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu, saya udah pernah Pak gitu, tinggal nanti kirim linknya ke saya. Udah saya cek, kalau misalnya sesuai dengan kriteria, langsung lulus, nggak usah lagi ikut kuliah gitu. Oke. Oke, itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk status mata kuliahnya. Mata kuliah ini tuh mata kuliah non SKS. Ini mata kuliahnya itu terpisah dari TAP dan PKP, tapi ini bisa dilaksanakan secara bersamaan. Jadi Bapak Ibu sekali melakukan PTK nanti di PKP, TAP, kemudian langsung dibuatkan naskahnya. Selagi Bapak Ibu membuat laporan ke mata kuliah TAP dan PKP, buatkan juga artikelnya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya
kita bicara mengenai ini ya, pepatahnya sekali mendayung 230 terlampau itu bisa benar-benar terjadi Bapak Ibu ya. Jadi satu kali mata kuliah PKP, satu kali penelitian tindakan kelas di lapangan, langsung lulus mata kuliah PKP TAP dan juga lulus mata kuliah karya ilmiah, seperti itu maksudnya. Nah ini, maaf tadi saya bilang 70 ya Bapak ya, skor kelulusan minimal itu 75. Oke, 75 bukan 70. Topiknya apa? Sesuai dengan prodi Bapak Ibu sekarang. Jadi misalnya yang di sini karena saya yakin semuanya di PGSD, ya mata kuliah topik penelitiannya berkaitan dengan PGSD. Boleh nanti misalnya yang bagian karir, misalnya bagian bimbingan konseling, ya bercerita mengenai bimbingan konseling di tingkat SD boleh. Atau yang megang kelas, ya bercerita mengenai penelitiannya di kelasnya, seperti itu. Oke. Oke, merupakan peserta begitu kan. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas ya? Oke. Oke. Oke, Pak, sekarang oh ya, boleh Pak. Nyampaikan Pak, mungkin sekedar saran saja Pak. Kalau untuk saya pribadi mungkin masih ngambang Pak gitu. Karena memang belum dikerjakan, nanti sewaktu-waktu udah dikerjakan tugasnya baru tahu nanti apa kesalahannya di mana, kekurangan di mana gitu Pak. Jadi kami menyimak dulu gitu. Oke, terima kasih Pak Idris. Oke, ini kita pengenalan dulu Pak Idris ya. Nanti setelah ini, insya Allah tugasnya cuma satu. Tenang Bapak Idris, tugasnya cuma satu, yaitu membuat artikel ilmiah. Nanti kita akan pandu ya. Oke. Barusan ngomong Romi Pak. Oh Pak Romi, sorry maaf Pak Romi. Oke, Pak Romi. Oke, kita next dulu ya. Nah ini pencapaiannya sederhana, ini secara formatif saja ya, secara formalitas saja, merumuskan ini sebagainya, bisa Bapak Ibu. Ini tidak secara spesifik kita bahas. Kita betul tadi kata Pak Romi, kita langsung to the point ke bagian tugasnya apa, konsepnya seperti apa, kan gitu ya. Nah ini saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah paham di sini, juga bisa dibaca semuanya ya Bapak Ibu. Tadi pemikiran itu masalah satu orang. Nah ini nanti karya. Nah, kenapa saya sangat menekankan buat karya yang monumental? Karena nanti karya Bapak Ibu ini akan di-upload di repositori Rama, dan itu tuh bisa dibaca oleh siapapun Bapak Ibu. Nanti mungkin Pak Romi tadi membuat karya ilmiah, kemudian di-upload ke repositori Rama. Terus 5-10 tahun kemudian ada siswanya Pak Romi nanti baca, oh dulu ini Pak Romi bikin ini gitu. Bisa sangat mungkin, karena sekarang era digital sangat mudah untuk mencari sumbernya begitu Pak Ibu ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu membuat karya yang seoptimal mungkin, karena ini sangat menentukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan karya ini, jika Bapak Ibu sudah terlatih untuk membuat karya ini, terutama Bapak Ibu yang ASN nanti akan sangat mudah untuk melakukan kenaikan pangkat. Karena sekarang kan kenaikan pangkat itu kan membutuhkan PTK gitu ya Bapak Ibu ya. Membuat PTK. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu membuat PTK saja, membuat PTK satu kali kenaikan pangkat itu hanya membuat PTK, berarti Bapak Ibu butuh 2 PTK, karena nilai maksimalnya itu tidak mencapai. Tapi jika PTK Bapak Ibu buat laporan PTK, kemudian PTK-nya dibuatkan menjadi karya ilmiah dan dipublikasikan, Bapak Ibu cukup 1 kali. Jadi Bapak Ibu cukup 1 kali dengan PTK yang sama bisa membuat laporan dan membuat karya ilmiah. Itu poin yang sudah mencukupi untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Ini pengalaman seperti itu. Oke, nah ini ada 4 poin yang akan kita nilai. Yang pertama substansi, format, gaya penulisan, dan yang terakhir itu tata urutan dalam rangka penyusunan artikel. Oke, ini ya isi cerminan sesuai dengan Bapak Ibu semuanya. Format ini pola, ini formatnya nanti akan saya kirimkan langsung, sehingga nanti Bapak Ibu akan bisa langsung menulis di sana. Jadi tinggal download, masukkan dengan judulnya, kemudian dituliskan. Oke, seperti itu. Kemudian gaya penulisan ini ya gimana Bapak Ibu menyajikan, mengilustrasikan, menjelaskan, pengutipan dan sebagainya, seperti itu. Terus ada tata urutan. Nah ini biasa tata urutan itu sudah baku, biasanya ada urutan dari pendahuluan dan sebagainya. Nanti kita lihat di template-nya. Nah, kemudian kriterianya itu adalah, nah ini penulisan karya ilmiah bebas plagiasi dan sekurang-kurangnya 25 referensi Bapak Ibu. Ini kriteria ini bisa di screenshot. Jadi nanti Bapak Ibu minimal punya 25 referensi dengan minimal 15 artikel jurnal. Berarti kalau 15 artikel jurnal, 10-nya lagi boleh dari buku. 15 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang 2023, berarti 5 tahun terakhir, berarti dari 2018 ya Bapak Ibu ya. Berarti sumber rujukannya itu dari 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Seperti itu. Oh, 6 tahun itu ya. Ya nggak apa-apa, tapi dari 2018. 2018 saja.
Nanti kita oke. Kemudian, nah ini urutannya itu. Jadi kita ada kurang lebih 14 kegiatan belajar, namun hanya ada 4 kali sesi tutorial webinar yang seperti ini tetap muka, sisanya itu Bapak Ibu belajar mandiri. Nah ini sesi pertama itu ya pendahuluan ya. Yang sekarang itu sebenarnya kita minggu depan, tapi karena minggu depan sebagian dari kita mungkin sudah lebaran ya tanggal 20, ada Bapak Ibu yang sudah lebaran tanggal 20? Atau mudik mungkin? Belum, kalau Makanya. libur ya. Libur ya Pak ya. Oke, maka kita sesuaikan saja. Di samping kayaknya lebih enak kita tidak berdesakan di waktu lebaran gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tugas pertama itu nanti dikumpulkan di kegiatan belajar 3. Berarti minggu depan setelah Bapak Ibu, minggu depan berarti dikumpulkannya minggu depan itu. Pertama, Bapak Ibu harus menentukan topik, judul artikelnya. Oke. Saya mau meneliti apa? Saya mau membahas mengenai apa? Topiknya apa? Di kelas berapa? Seperti itu saja. Contoh, saya ingin membahas siswa saya misalnya, Pak Romi misalnya, punya masalah siswanya itu apa misalnya? Pak Romi ngajar kelas berapa, Pak Romi? Atau Bu Ferani ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 3 SD, Pak. Oke, kelas 3. Sekarang bahas materi apa, Bu? Sekarang tema 7 Tema 7 itu tentang apa, Bu? Terputus-putus. Sepertinya Bu Ferani ya. Oke, mungkin coba Bu Diana. Bu Diana ngajar kelas berapa, Bu? Sepertinya masih di mute. Oke, Bu Diana mengajar kelas berapa, Bu? Saya ngajar di SLB. Oke, pendidikan luar biasa itu juga lebih sentimental Bu ya nanti itu penelitiannya luar biasa. Mungkin ini betul. Bisa secara kualitatif Ibu nanti misalnya Bu. Ibu SLB berarti ada ini Bu ya, ada berapa siswa Bu yang bertangani Bu? 2 Pak, tunanetra. 1 tunanetra total, yang 1 vision. Oke. Nah, itu bisa Ibu ceritakan nanti kiranya kiat-kiat apa yang bisa Ibu ceritakan untuk mengajarkan si siswa yang memiliki yang luar biasa ini begitu, Bu. Nah, kiat-kiat misalnya sekarang mengajarkan apa Ibu? Sedang mengajarkan apa Bu sekarang? Sekarang baru perkenalan lingkungan aja sih Pak. Suka ini aja OM gitu. Ya, nah nanti Ibu bisa ceritakan pengenalan apa lingkungan kepada kiat-kiat atau strategi misalnya strategi judulnya langsung aja strategi pengenalan lingkungan kepada siswa berkebutuhan khusus berkebutuhan khususnya seperti apa. Nah itu kan sudah judul yang bagus sepertinya itu kan Bu ya. Jadi Ibu ceritakan saja semuanya detail. Nah itu Ibu nanti penelitiannya kualitatif berarti tidak bisa kuantitatif ya. Harus kualitatif nanti penelitiannya itu di artikelnya itu ceritakan bagaimana Ibu mentreatment mereka, terus bagaimana mengendalikan situasi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu. Nah itu bisa Ibu ceritakan karena Ibu tentunya yang lebih tahu ke siswanya begitu Bu ya Bu Diana. Langsung bisa jadikan topik Ibu, bisa langsung dijadikan topik cerita Ibu dan itu bisa bisa sangat luar biasa nanti menceritakannya. Oke. Untuk di siswa, tapi itu untuk di tingkat sekolah dasar juga Bu ya? Usianya, tentang usianya. Ya, ada SD, ada SMP, SMA. Saya megang SMP sama SMA. Oh, Ibu justru megangnya SMP sama SMA Bu ya? Iya. Oke. Berarti mereka usianya udah usia remaja Bu ya, udah usia usia yang sudah memulai beranjak dewasa begitu Bu ya? Sudah Pak. Yang SMP 14 tahun, yang SMA 18. Nah ya, itu mungkin bisa Ibu ceritakan bagaimana mentreatment dua tentang usia yang berbeda ini. Ceritakan tok saja, karena ini kualitatif. Begitu Bu ya? Ya Pak, terima kasih. Mohon bimbingannya. Ibu. Oke, nah Bapak Ibu yang lain bisa seperti itu. Coba dicek kira-kira saya tentang apa nih, mau membahas mengenai apa. Kalau misalnya tadi Ibu Ferani tadi di kelas 3 SD belajar topik 7. Jadi upaya misalnya ada masalah apa Bu di kelas Ibu yang sekarang?
Ada kelas apa Bu tadi Bu di kelas Ibu? Oke, mungkin misalnya masalahnya prestasi belajarnya masih rendah atau misalnya motivasi belajarnya ya bisa ceritakan strategi atau upaya peningkatan ya mungkin judulnya Anak nanti Bapak bagaimana Bu? datang ke sekolah, ya sebagian ya Pak ya, bukan rata-rata, sebagian kayak misalnya anak-anak yang cowok itu anak-anak yang laki datang ke sekolah tapi males nulis gitu. Oke, berarti motivasinya bermasalah Bu ya di situ. Kenapa mereka seperti tidak termotivasi untuk belajar dengan aktif? Nah, itu bisa diceritakan nanti Ibu treatment mereka. Jadi judulnya itu upaya upaya perbaikan motivasi atau upaya peningkatan motivasi belajar siswa SD kelas 7. Kelas 7, kelas 3 pada tema apa gitu Bu. Itu sudah judul yang bagus itu. Nah, itu Ibu yang lain bisa mengikuti. Kira-kira masalahnya apa? Masalah di kelas saya itu ada apa saja gitu. Mungkin saja motivasinya, hasil belajarnya, fokusnya, atau mungkin ada yang ini, Bapak Ibu, yang ingin menggunakan media pembelajaran gitu. Misalnya Bu Yulia misalnya ada yang biologi tadi. Upaya peningkatan pemahaman siswa gitu kan, siswa kelas 5 SD pada materi apa misalnya materi tumbuhan melalui media pembelajaran apa, itu juga bisa nanti. Gitu Bapak Ibu. Disesuaikan saja dengan apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, kalau kuantitatif Bapak Ibu cukup memberikan soal pretest, kemudian treatment, ceritakan treatmentnya apa saja, bagaimana pembelajarannya, kemudian nanti di post test dilihat ada nggak peningkatan. Nah, siklusnya berapa kali? Biasanya untuk UT itu 3 sampai 4 kali ya kalau nggak salah, lupa saya. Ceritakan siklus pertama bagaimana hasilnya, siklus kedua bagaimana, atau siklus ketiga bagaimana. Nah, jadi setiap siklus itu Bapak Ibu kalau bisa setiap siklus itu dicek peningkatannya. Misalnya siklus di pretest itu berapa orang yang sudah mengerti pengetahuan awalnya. Kemudian di siklus kedua, setelah selesai siklus pertama dikasih lagi tes. Ada yang nggak yang udah bisa jawab belum? Mungkin ada soal yang sudah terpahami. Kemudian siklus kedua bagaimana? Apakah ada peningkatan atau tidak? Seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu untuk ininya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, itu untuk secara keseluruhan nanti. Sampai nanti itu dikumpulkan di kegiatan belajar ke 11. Nah, berarti ada sekian minggu kegiatan belajar 11 nanti itu dikumpulkan untuk kemudian di review total di tutorial webinar 5 yang di kegiatan belajar 12 sehingga nanti di kegiatan di tutorial webinar 5 ini akan menunjukkan atau akan langsung mengeksekusi kira-kira ini mau diperbaiki lagi atau tidak. Karena nanti di kegiatan belajar 13 ini itu akan proses penilaian Bapak Ibu. Penilaian kemudian dicek similarity-nya. Seperti itu. Nah, tugas Bapak Ibu yang pertama, oh ya, ini maaf tadi kan 25 Bapak Ibu ya. 25 berarti di sini ada 25 referensi yang mana 15 artikel dan 10 buku. Nah, ini boleh diperbaharui. Nah, nanti tugas pertamanya itu buat minggu depan, Bapak Ibu tuh sudah harus punya ini, sudah harus punya masalah, dituliskan saja cerita masalahnya dengan bahasa Bapak Ibu. Tidak perlu mengikuti bahasa yang formal-formal dulu, dengan bahasa yang sederhana saja. Kemudian topiknya apa, kemudian buat judulnya. Nah, itu minggu depan nanti diupload. Kemudian yang kedua, setelah dapat itu, Bapak Ibu harus mencari, membaca dan mengorganisasikan bacaan. Nah, nanti kan udah dapat topiknya nih. Nah, untuk tadi Bu Diana yang tadi tentang siswa berkebutuhan khusus, berarti nanti judulnya sudah ada tadi kan Bu ya, Bu Diana ya. Langsung saja itu bisa jadi dieksekusi menjadi judul Ibu. Nanti minggu depan Ibu tinggal tuliskan saja judulnya. Ini itu judulnya, kemudian Ibu cari referensi mengenai anak berkebutuhan khusus dengan tipe yang Ibu dampingi. Seperti itu. Dengan tipe yang Ibu dampingi, kemudian Ibu baca-baca. Oh, kalau hasil penelitian orang berdasarkan buku, anak seperti ini tuh harus seperti ini loh pengelolaannya dan sebagainya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang lain juga seperti itu. Tadi misalnya yang masalah motivasi belajar yang Bu Ferani, ya Bu Ferani harus membaca mengenai motivasi belajar. Terus ada misalnya laki-laki, karena tadi Bu Ferani secara tidak langsung menyatakan bahwasanya yang kurang motivasi itulah siswa laki-laki. Berarti Bu Ferani juga harus mencari referensi Bu mengenai pembelajaran siswa laki-laki dan siswa perempuan. Karena itu kan berbeda karakteristiknya. Karena secara yang mungkin di bimbingan konseling sudah sangat paham ya Bapak Ibu. Situ
ada kriteria tersendiri di otak siswa itu yang mungkin menyebabkan mereka tuh gaya belajarnya itu berbeda-beda. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh membuat kerangka. Nah, kerangka penulisan artikel ilmiah ini nanti mengikuti template yang akan saya kirim di grup gitu. Itu tugas pertamanya. Nah, tugas yang kedua, nanti setelah Bapak Ibu mengirimkan tugas pertama, saya akan baca. Saya akan pahami, kemudian kita akan bahas nanti di tutorial kedua, di minggu keempat, di kegiatan belajar 4, maaf, di kegiatan belajar 4 itu setelah lebaran nanti. Setelah lebaran kita akan bahas, kita akan coba usik, ya, kita coba usik tulisan-tulisan Bapak Ibu, kemudian supaya nanti Bapak Ibu bisa memperbaikinya dan mengumpulkannya di tugas yang kedua. Itu kedua. Selanjutnya di tugas yang ketiga, setelah Bapak Ibu memperbaiki tugas yang kedua itu, kita akan ada lagi tutorial webinar. Biasa Bapak Ibu kumpulkan lagi, saya baca, saya telaah. Kemudian kita bahas bersama-sama di forum seperti ini, kita akan bahas. Nanti harapan saya Bapak Ibu ketika tutorial ini jangan lagi menggunakan HP Bapak Ibu. Langsung buka laptop atau komputernya. Kenapa? Karena nanti ketika saya memberikan masukan secara langsung, Bapak Ibu bisa langsung memperbaiki. Nah, kemarin itu yang paling bagus nilainya itu justru yang sering tampil Bapak Ibu. Jadi ada mahasiswa saya kemarin itu beliau sangat aktif tampil, pas saya punya saya saja yang dikoreksi di depan umum gitu. Jadi beliau share screen, kemudian mencoba untuk menunjukkan, nanti di situ langsung memperbaiki di depan teman-teman yang lain, dan memang kenyataannya beliau itu yang paling bagus nilainya, justru seperti itu. Jadi saya harapkan itu bisa menjadi motivasi Bapak Ibu supaya nanti tidak lagi mengelak, oh si anu gitu. Jadi berebut gitu. Kalau bahasa orang Sunda nama berebut gitu. Gitu. Oke. Itu untuk ini. Yang ketiga. Nah, sama kemudian yang keempat, kemudian kita beri komentar lagi, kita diskusikan lagi, Bapak Ibu optimalkan. Karena nanti di tutorial ke-6 itu akan langsung dinilai seperti itu. Oke. Itu untuk gambaran tugasnya Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Boleh bertanya loh Pak Ibu. Saya izin bertanya ya Pak. Oke, monggo. Ya, pada semester lalu itu saya sudah menyelesaikan PTK ya Pak, mata kuliah PTK. Iya Bu. Judulnya udah di ACC, kemudian rumusan masalah juga udah oke. Apakah dilanjutkan atau mencari yang baru Pak? Lanjutkan saja Bu. Tidak perlu mengulang. Kalau misalnya ini diubah sedikit, kalau kemarin kan ini saya ini ya Pak, sharing ya Pak. Boleh, monggo. Meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Saya kan kebetulan jadi guru matematika Pak di kelas 1. Jadi meningkatkan konsentrasinya itu dengan cara medianya gambar gitu tuh. Fun learning sih metodenya, tapi lebih ke gambar. Bukan konsentrasinya tapi ke hasil belajarnya itu yang mau dilihatnya. Kira-kira boleh nggak ya Pak? Jadi diganti gitu. Yang tadinya konsentrasinya, tapi sekarang saya mau lihat hasil belajarnya gitu. Lanjutkan saja Bu, lanjutkan saja. Lanjutkan, ya baik. Nah mungkin nanti saya ini aja Pak, masih ngawang-ngawangi di template-nya ya Pak, perangkanya, bisa apa dan sebagainya gitu. Mungkin Pak Indonesia ya Pak nanti ke kami, ke PT-nya gitu. Kerangka seperti apa, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke Bu, ini saya coba carikan ya Bapak Ibu langsung. Nah ini. Nah Bapak Ibu langsung di sini saja nanti menuliskannya. Oke, sudah saya share di grup. Boleh di-download. Nah, kita akan coba tunjukkan ya Bapak Ibu. Ini sudah sangat ini saya sengaja buatkan yang sangat yang sangat ya harapannya sih yang bisa membantu Bapak Ibu gitu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu kurang lebih ya. Nanti judulnya, kemudian nama Bapak Ibu. Nah, ini beda. Kalau misalnya Bapak Ibu judul karya ilmiahnya ini sama dengan yang dilakukan di PKP, maka penulis yang kedua ini harus dosen PKP. Yang nama ketiga baru nama
dosen karya ilmiahnya. Oke, nama dosen karya ilmiahnya. Nah, sama. Nah, kalau nama pertama harus nama ibu. Nah, ini jurusan berarti PGSD semua, fakultasnya apa, kemudian ini universitas terbuka, sesuaikan dengan pokjarnya di mana. Misalnya ada PGSD ya, jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Tadi kalau misalnya Pak Romi kan dari Pekanbaru Pak ya Romi ya? Pekerjaannya Pak Romi? Misalnya ini Romi Saputra. Nah, nama keduanya tergantung nanti. Kalau misalnya ini dari PKP, berarti ini nama dosen PKP. Nah, kalau misalnya tidak, berarti cuma 2 saja. Nah, ini baru nama dosen ini dosen karya ilmiahnya. Nah, kalau saya tulisnya di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa, nah ini nanti nah ini Bapak Ibu, nanti seperti ini nuliskannya. Yang kedua ini tergantung nanti. Tergantung apakah ada dosen PKP atau tidak. Nah, ini pendahuluan, ini selesai yang biru-biru ini petunjuknya Bapak Ibu. Petunjuknya yang warna biru ini. Pendahuluan memuat latar belakang masalah yang terdiri dari identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu apa? Menjelaskan kondisi pembelajaran yang nyata di kelas dan menjelaskan pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan pendapat ahli. Itu aja. Kemudian analisis masalah, alternatif dan prioritas pemecahan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, perbaikan. Nah, latar belakang gini caranya Bapak Ibu. Contohnya, dalam realita pelaksanaan pembelajaran di kelas dan sebagainya, sesuai bosan, seterusnya. Ini latar belakangnya kan menjelaskan kondisi pembelajaran yang terjadi di kelas. Mungkin tadi Bu Ferani pada dengan bahasanya kan pembelajaran pembelajaran di kelas 3 itu membosankan, membuat siswa itu menjadi siswa laki-laki terutama tidak termotivasi. Nah, padahal gitu kan pembelajaran yang diharapkan menurut para ahli. Nah, padahal menurut para ahli pembelajaran yang baik itu seperti apa? Nah, kan berbeda tuh. Berarti ada masalah. Masalahnya di mana? Apakah masalahnya itu disebabkan kurangnya motivasi atau mungkin bisa saja masalahnya itu dari kita Bapak Ibu. Karena kita terlalu monoton menggunakan materi, memaksa siswa, kamu harus dengarkan saya, kamu harus dengarkan saya. Padahal kan siswa itu kan juga harus diberikan kebebasan untuk belajar seperti apa. Jadi mereka harus dibuat termotivasi dulu kan begitu Bapak Ibu ya. Ditariklah minat mereka, ditariklah ya ditingkatkanlah student interest-nya terhadap materinya gitu. Itu berarti masalahnya juga di kita. Jadi tidak masalah itu tidak selalu dari siswa. Bisa saja masalah itu dari kita. Jadi jangan termasuk saya Bapak Ibu. Saya juga merasa kadang-kadang, oh nilai mahasiswa saya kok jelek-jelek ya. Jangan-jangan ada masalah dengan saya nih. Apakah saya kurang memberikan kurang memberikan bimbingan atau mungkin kurang memberikan kurang memberikan sumber belajar yang baik atau apa gitu. Nah, itu juga bisa jadi masalah bagi kita. Nah, kemudian ditunjukkan alternatif dan prioritas pemecahan masalahnya bagaimana. Nah, kan ada masalah, ada kondisi ideal, ada masalahnya. Nah, masalah itu diselesaikan dengan cara apa? Seperti itu. Kemudian rumusan masalahnya, Bapak Ibu tentunya sudah sangat biasa ya membuat rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitiannya seperti apa. Kemudian hasil penelitian ini manfaat bagi siswa itu untuk apa? Nah, ini ceritakan secara singkat, padat, dan jelas. Tidak usah panjang-panjang. Oke. Kemudian kerangka dasar teori, ceritakan dasar teorinya seperti apa. Misalnya ini temanya tentang mungkin mengenai penggunaan media pembelajaran audiovisual untuk meningkatkan prestasi belajar. Ini judulnya tentang ini. Berarti kerangka dasar teorinya ada 2, media pembelajaran audiovisual dan prestasi belajar. Kalau misalnya nanti Bu Diana, berarti di sini adalah pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus, yaitu ya Bu ya. Dan kemudian spesifik Bu kepada karakteristik siswa yang Ibu dampingi seperti apa. Metodenya, nah ini ceritakan subjek penelitian siapa, 25 orang, di mana gitu kan penelitian ini, di mana, kemudian prosedurnya seperti apa, ini yang Bapak Ibu lakukan. Nah ini untuk Bu Diana mungkin akan berbeda, karena apa? Karena tadi Bu Diana kan kualitatif. Nah prosedurnya ini nanti diceritakan bagaimana Bu Diana itu mendapatkan data mengamati, seperti apa, pendampingannya seperti apa. Intervensi guru, ini harus diceritakan apa yang Bapak Ibu lakukan di setiap siklus. Kalau yang punya 3 siklus berarti intervensi guru pada siklus pertama seperti apa, siklus kedua seperti apa, siklus ketiga seperti apa. Idealnya Bapak Ibu semuanya
Setiap siklus memiliki karakteristik yang berbeda dan unik. Misalnya, untuk siklus yang pertama Bapak Ibu menggunakan metode ceramah. Oh, ternyata metode ceramah tuh hanya segini nih yang berhasil. Kemudian yang kedua, saya mau ganti dengan lagi metode ceramah misalnya. Saya selain menggunakan ceramah, saya harus gunakan media pembelajaran matematika contohnya. Saya harus menggunakan batu, menggunakan lidi untuk media pembelajaran berhitung misalnya. Oke, itu yang kedua. Oh, ada masih kurang nih. Setelah lakukanlah yang ketiga. Berarti yang ketiga tuh harus lebih baik daripada yang pertama dan kedua, seperti itu. Teknik analisis data, ceritakan, kemudian hasilnya di sini. Nah, ini ceritakan kondisi prasiklusnya seperti apa, setelah siklus 1 bagaimana, siklus 2 seperti apa. Ini Bapak Ibu ya, nanti dicoba dulu, nanti biar minggu depan kita ini kan, kita bahas lebih lanjut seperti itu. Karena itu untuk yang kedua nantinya. Pak, Romi ingin bertanya, Pak. Boleh, Nanti Pak Romi. selesai pembelajaran, tolong dikirimkan formatnya, Pak. Sudah saya kirim di grup, Pak Romi. Oh, Coba siap, dicek Pak, di siap. grup. Sudah saya kirim di grup, coba dicek di grupnya ya. Oke. Oke. Ada lagi Pak Ibu? Oke. Oke. Jika tidak kita coba ini dulu ya Bapak Ibu ya. Ini sedikit kiat-kiat yang saya tulis. Yang mudah-mudahan ini bisa membantu Pak Ibu gitu. Nah, mengapa harus karya ilmiah? Karena memang pada faktanya Bapak Ibu kompetensi guru yang sekarang diperlukan itu tidak lagi hanya guru yang mampu mendiktekan, tidak mampu hanya mampu mendiktekan pembelajaran buku kepada siswanya, tapi juga guru yang harus mampu mengkomunikasikan sesuatu dengan lebih baik. Nah, karya ilmiah itu sebenarnya kemampuan yang dituntut aslinya itulah kemampuan mengkomunikasikan Bapak Ibu. Kemampuan mengkomunikasikan tapi dengan cara Bapak Ibu melakukan penelitian masing-masing begitu. Boleh penelitian mengenai studi pusaka, boleh silakan. Boleh penelitian mengenai studi analisis, boleh silakan. Survei misalnya, boleh. Treatment di kelas juga boleh, tidak masalah. Seperti itu. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu ini, ya guru tuh punya kompetensi tambahan seperti itu. Jadi tidak, karena kita yakini Bapak Ibu ya, ketika kita sekolah mungkin tuntutan zaman itu sudah berbeda. Jadi sekarang karena ketuntutan zaman itu menuntut siswa harus lebih selektif, yang lebih kritis, jadi dan mampu berkomunikasi dengan baik, ya gurunya terlebih dahulu harus mampu seperti itu. Nah, di sini diwajibkan Bapak Ibu semuanya harus mampu mengkomunikasikan karya ilmiahnya dengan baik dan benar seperti itu. Nah, modalnya ini aja. Kemauan untuk keras dan belajar, memiliki banyak referensi ya. Referensi rajin membaca intinya. Kemampuan kelas untuk belajar karena pasti setiap Bapak Ibu mengumpulkan tugas ke saya itu mungkin saja nanti komentarnya lebih banyak daripada tulisannya. Mohon maaf Bapak Ibu ya nanti akan karena harapan saya Bapak Ibu itu memang lebih memiliki karya yang monumental begitu Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu banggakan ketika melihat orang lain gitu. Saya punya karya ini yang diterbitkan oleh ini gitu. Jadi ya seperti itulah harapannya. Kreatif dan percaya diri karena berani memulai. Karena saya yakin Bapak Ibu tadi kita sudah di awal sudah bertanya apakah sudah pernah menuliskan karya ilmiah, mungkin hanya 1 atau 2 orang yang sudah tidak pernah. Tapi Bapak Ibu yang belum pernah untuk menuliskan karya ilmiah jangan khawatir karena bagian terakhirnya itulah berani memulai. Karena percuma punya kemauan keras, memiliki banyak referensi rajin membaca gitu Bapak Ibu ya, kreatif dan percaya diri, tapi nggak berani memulai karya ilmiahnya, tidak berani memulai untuk menuliskannya. Ya percuma juga Bapak Ibu. Nah, nanti di sini kita akan menggoda Bapak Ibu semuanya, kita akan optimalkan potensi yang ada di Bapak Ibu supaya nanti menghasilkan karya ilmiah yang ya kalau bahasanya dia memang bukan monumental sih sebenarnya Bapak Ibu karena tidak ada karya yang selesai Bapak Ibu ya. Harapannya Bapak Ibu memiliki karya yang sebagai langkah awal seperti itu untuk nanti menuliskan karya ilmiah ke depannya. Oke. Nah, tahapan seperti ini sederhana mengidentifikasi masalah. Bapak Ibu silakan survei di kelasnya kira-kira masalahnya apa. Tadi Bu Ferani sudah menceritakan masalah di kelas saya itu seperti ini gitu. Atau mungkin Bapak Ibu lain ada yang mau menceritakan masalahnya? Boleh Bu Yulia? Ada masalah apa Bu di kelasnya Bu Yulia?
Iya Pak, kalau saya kan kebetulan mengajar kelas 1 ya Pak. Jadi, Mhm. kalau anak kelas 1 itu harus konkret ya Pak bendanya. Iya. Nah, makanya di sini saya mencoba menggunakan medianya itu menggunakan gambar. Jadi kalau, ada sesuatu yang dilihat pasti anak-anak tuh cepet gitu nangkepnya. Nah. Sebenarnya tadi mau ngambil ini Pak, saya juga kan selain guru matematika di kelas juga guru literasi ya Pak. Jadi Mhm. mau mengetahui pemahaman. Karena kalau kelas 1 kan, apa ya, hanya bisa membaca dulu tuh Pak, belum bisa memahami isi teks bacaan. Iya. Ya kan saya itu kan di kelas tuh menggunakan buku literasi yang bergambar. Jadi anak yang belum bisa membaca itu, mereka meraba-raba menggunakan gambar gitu. Maksudnya melihat gambarnya nih, misalnya, ada kata bola. Jadi, dia baru bisa membaca BO, pas lihat gambar, oh pasti itu bola gitu Pak, kebanyakan saya Oke. gitu. Tadinya mau ngambil itu, cuman kalau dari PTK yang awal bisa ya apa, boleh dilanjutkan, saya ngambil yang matematika aja deh Pak, gitu. Boleh, nggak apa-apa, Bu. Itu juga menarik sebenarnya kan, Bu. Mau pakai itu boleh, mau mengulang boleh, mau melanjutkan dari sebelumnya juga tidak apa-apa. Yang saya harapkan itu Bapak Ibu tuh nyaman gitu kuliahnya. Jadi makanya kuliahnya itu dipilih ya, oleh pilihan, makanya sangat pilihan ini. Mau milih pakai ini, mau ini boleh, mau pakai itu boleh. Yang penting nanti diselesaikan. Itu saja. Jangan sampai hilang di tengah jalan Bapak Ibu. Karena juga ada beberapa tahun lalu itu semester lalu tepatnya, dari 15 orang itu yang bertahan sampai akhir cuma 9 Bapak Ibu. 9, dari 9 itu ada 2 orang yang mohon maaf tidak bisa lulus, gitu. Karena tadi, saya ngasih keleluasaan kepada Bapak Ibu. Mau yang mana saja itu akan kita akomodir, gitu. Enggak ada lagi Bapak Ibu? Pak, izin bertanya Pak. Oke, maka Ibu Yani. Gini kan Pak, kayak model kayak saya ini kan kita mengajar kan Pak. Berarti saya harus ke sekolah lah ya Pak, praktek gitu. Baiknya sih memang begitu, Bu. Karena nanti Ibu Ya. sekaligus mengambil mata kuliah PKP enggak, Bu? Kalau dibuat dia Pak, di mata kuliah itu nggak ada PKP Pak. Cuma karil aja tuntutan di mata kuliah yang dari Pokjar. Oh, TAP atau TAU sudah pernah, Bu? Aku lagi bingung di sini masih merabai, entah masuk PKP apa karil aja. Awak pun masih bingung Pak, ditanya apa pengurus Pokjarnya pun nggak ngerti orang itu Pak. Oke, kalau misalnya seperti kasusnya Bu Yani, saya menyarankan Ibu sekaligus mengambil mata kuliah PKP, Bu. Karena nanti di PKP itu Ibu kan diwajibkan untuk melakukan penelitian tindakan kelas, Bu. Salah Iya, satunya. kemarin udah lewat juga ada semester 6 ya Pak belajar itu. Terus semester 7 kemarin. Kayaknya udah lewat. Sudah pernah ke sekolah berarti, Bu? Ya, cuma awak lebih menjelaskan ke Bapak gitu untuk apa yang tentang masalah untuk yang sama Bapak, cuma menjelaskan lagi apakah memang ke kelas ataukah sekedar karya ilmiah tulisan gitu loh Pak. Nah, kalau misalnya Ibu semester lalu sudah pernah ke sekolah mengambil data itu saja Bu digunakan untuk membuat tulisan sekarang. Oh, jadi nggak perlu ke sekolah lagi ya Pak ya? Nggak harus, karena Ibu sudah punya data. Ya, kadang kan Pak mesti disertai dengan foto, harus gini kan, mana tahu kayak gitu permintaan Bapak gitu loh. Oh, enggak, Bu. Saya justru kalau misalnya sama saya, Bu, foto itu saya suruh hapus, Bu, biasanya. Tahun lalu yang menampilkan foto-foto saya suruh hapus. Karena menghabiskan space. Ya, Ibu maksimal nanti menulis cuma 15 halaman. Dimasukkan foto 5 saja atau 3 saja itu sudah 1 halaman kan. Makanya saya suruh hapus. Iya. Pakai data yang sudah ada. Pakai data yang sudah ada saja, Bu. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, mangga, Ibu. Oke, Bapak Ibu yang lain ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua menyusun ide. Tadi kan sudah ketemu masalahnya di mana, seperti yang Bu Yulia juga sudah ketemu masalahnya, idenya udah ada tuh, ide solutifnya seperti apa. Tinggal kita siapkan instrumen untuk menguji ide itu. Apakah ide yang dikemukakan oleh Ibu Yulia ini itu teruji atau tidak? Nah, di sini Bu Yulia harus menyiapkan instrumennya.
Nah, instrumen ya bisa berupa lembar observasi kalau misalnya yang mau kualitatif, atau kalau anak SD kelas 1, saya yakin itu tidak mungkin kita berikan angket Bapak Ibu, karena tidak bisa membaca kan, belum bisa membaca kan mereka. Ya Bapak Ibu harus kualitatif nanti pengamatannya. Untuk menguji idenya itu berdasarkan hasil pengamatan saja. Apalagi kalau misalnya tes Bapak Ibu ya, kan agak lucu juga ya, gimana tes membaca, karena mereka membaca juga belum bisa gitu. Nanti untuk Ibu Yulia secara spesifik dan juga Bu Diana, itu harus dari lembar observasi saran saya. Dari lembar observasi, yang mana dari lembar observasi itu harus mempotret kegiatan pembelajaran yang dilakukan seperti itu. Kemudian menguji ide secara saintifik. Nanti menguji ide secara saintifik ini tuh ide yang Bapak Ibu udah diobservasi tadi, dianalisis lah kira-kira bagaimana ini gitu kan ya. Apakah memang berhasil seperti yang diharapkan atau ada yang perlu ditingkatkan. Ceritakan saja kalau misalnya belum optimal, mungkin misalnya dari tadi yang sudah spesifik itu kan Bu Yulia ya. Menggunakan gambar misalnya. Oh, ternyata menggunakan gambar ini masih kurang spesifik. Harus gambar-gambar yang sering dilihat oleh siswa misalnya, di tontonan misalnya. Karena berarti itu kan jadi solusi nantinya, solusi lanjutan. Jadi tahap selanjutnya harus seperti ini, seperti itu. Kemudian menganalisis data dan juga melaporkannya. Melaporkan yang data kan sesuai dengan. Nah, scientific format itu sudah saya kirim ke Bapak Ibu semuanya. Ini scientific format yang saya sajikan di sini itu ini untuk yang kompleksnya, yang komplitnya Bapak Ibu. Tapi yang sederhananya, step by step-nya itu di format yang saya kirim ke Bapak Ibu. Bapak Ibu itu tinggal menggunakan saja Bapak Ibu ya. Yang warna birunya jangan dihapus tapi. Nanti kan di situ kan ada tulisan warna hitam, ada warna biru. Nah, warna biru itu adalah petunjuknya. Apa saja yang harus saya tuliskan di paragraf tersebut gitu loh. Itu kalau bisa Bapak Ibu ikuti itu, insya Allah nanti udah lebih gampang lah gitu maksudnya. Nah, struktur Ingrat, nah ini yang sudah sesuai dengan template ya. Ini hanya review saja. Kemudian strukturnya ya ini ya bisa saja introduction, materi dan hasilnya seperti apa, discussion-nya. Nah, ini yang bagian metode. Bagian metode itu sebenarnya sudah ini harus ada pendekatan apa, modalnya apa, metodenya apa, prosedur penelitiannya, treatment atau teacher intervention-nya, samplingnya, siapa saja siswa kita. Di siswa kita sampling ini Bapak Ibu harus jelaskan berapa laki-laki dan perempuannya, berapa rentang usianya, bagaimana kalau bisa Bapak Ibu detailkan lagi bagaimana kondisi latar belakang keluarganya, apakah dia dari keluarga yang ekonomi kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah, kemudian jarak rumahnya, sistem pergaulannya seperti apa, itu kan karena itu secara ilmiah itu terbukti mempengaruhi keberhasilan belajar. Nanti itu Bapak Ibu ceritakan secara detail di bagian sampel penelitian. Instrumennya nanti instrumen pengujian, teknik pengumpulan datanya, hal-hal teknis, teknik dan juga teknik analisis datanya. Hasil pembahasan, Bapak Ibu bisa menjelaskan menggunakan tabel, menggunakan gambar, menggunakan list boleh, itu sangat luar biasa bermacam. Kemudian representasinya mau seperti apa. Yang penting setiap Bapak Ibu menggunakan informasi baik itu tabel, gambar, Bapak Ibu harus menjelaskan gambar dan tabel itu. Kenapa? Karena gambar dan tabel di dalam tulisan dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Contoh misalnya, ada grafik kemampuan siswa dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Jangan grafiknya saja, jelaskan grafik itu maknanya apa. Karena grafik itu dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri gitu loh. Jadi harus dijelaskan sama Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini ada beberapa jenis grafik yang bisa digunakan. Nah, ini disesuaikan dengan Bapak Ibu saja. Bebas, tidak ada acuan yang pasti. Ini nanti kemudian ini juga bisa menggunakan lingkaran, menggunakan box plot, menggunakan jaring laba-laba, menggunakan one high low close dan sebagainya, itu terserah Bapak Ibu semuanya. Ini juga ada yang membuat pakai seperti ini Bapak Ibu ya. Itu. Nah, yang terakhir untuk kesimpulan. Nah, di kesimpulan Bapak Ibu harus ada 3. Kesimpulan yang Bapak Ibu buat nantinya itu harus berupa temuan praktisnya. Harus jelaskan temuan praktisnya apa. Temuan praktis itu ya berupa strategi atau yang spesial yang didapat dari penelitian ini. Kemudian temuan konsepnya, konsep-konsep terbaru. Konsep-konsep di sini bukan berarti materi pelajaran Bapak Ibu ya. Konsep-konsep itu adalah konsep-konsep treatment yang Bapak Ibu berikan. Gitu. Jadi kalau misalnya saya tanya ke Bu Yudia misalnya, Bu, konsep untuk coba Bu Yudia ceritakan bagaimana konsep pembelajaran menggunakan gambar. Itu kan konsepnya. Konsep yang Bu Yulia punya sendiri gitu.
Jadi bukan konsep matematikanya, bukan konsep membacanya, tapi konsep yang Ibu temukan untuk mengajarkan ini gitu. Kemudian rumusan masalahnya, menjawab rumusan masalah. Jadi kan nanti kita ada pertanyaan penelitian ya, atau rumusan masalah, nah setiap kesimpulan harus menjawab itu. Kemudian ini hanya saran kalau untuk referensi, intinya setiap referensi itu harus, setiap referensi yang ada di daftar pustaka itu harus ada di dalam teks. Kalau misalnya tidak sesuai, nanti akan saya tandai ini ada di dalam teks tapi tidak ada di daftar pustaka. Ini ada di daftar pustaka tapi tidak ada di dalam teks. Itu akan saya kasih tanda nanti. Bapak Ibu harus menyesuaikannya. Nah, supaya sesuai bagaimana? Bapak Ibu bisa menggunakan referensi manajer, tapi ini hanya saran saja, kalau tidak wajib kok. Seperti itu. Oke, nah ini untuk pendahuluan. Teknis sudah ada di itu. Ini yang biru-biru ini sudah saya pindahkan ke dalam template. Bapak Ibu tinggal ikuti. Nah, ini ada quotes menarik yang saya ambil dari Wilson Mizner. Itu bilangnya gini. If you steal from one author, it's plagiarism. Jadi jika Bapak Ibu mencuri atau mengcopy paste dari satu karya orang, itu disebut dengan plagiarisme, Bapak Ibu. Itu akan terdeteksi bahwasanya Bapak Ibu itu plagiarism. Tapi jika Bapak Ibu mengambil, misalnya ambil dari si A sedikit, si B sedikit, si C sedikit, tapi nggak ambil idenya. Ide si A diambil, ide si B diambil, ide si C diambil, ide si D diambil, kemudian digabungkan menjadi kalimat yang Bapak Ibu tulis sendiri, itu namanya riset, bukan mencuri. Gitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Alfi pulang Pak, hari ini nggak ada kuliah Pak. Oh, pulang mudik? Bukan Pak, pulang tadi kayak sepertinya ada istri beliau Pak tadi juga. Oh ya sakit kan? Iya, istri beliau sakit Pak. Masih. Kurang pasti sih Pak. Udah selesai Pak? Oh iya Pak. Saya masih lanjut Pak. Oke. Mangga Bapak Ibu? Pak, saya mau tanya. Boleh Pak Idris, silakan. Jadi kalau kayak gini bagaimana Pak? Penerapan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada kelas 3 SD. Materi? Bahasa Indonesia Pak. Apa? Sudah cukup. Itu aja sudah cukup Pak. Lah, itu itu nanti kan berarti yang kan ada yang pertama kan saya menggunakan media audiovisual untuk meningkatkan nilai siswa kan Pak berarti. Iya, betul Pak. Berarti sebelum penelitian harus ada nilainya dulu. Iya, itu di pretest Pak. Oh, berarti anak-anak dikasih tes, kemudian kita kasih audiovisualnya tadi, apakah ada peningkatan gitu. Betul sekali Pak. Cuma seperti itu toh Pak berarti. Seperti itu saja. Nah, cuman nanti harapannya itu Bapak kan tidak bisa satu kali. Maksudnya jangan hanya satu kali treatment karena tidak mungkin meningkatkan kemampuan si siswa itu hanya dalam satu kali pertemuan Bapak. Makanya biasanya satu kali pertemuan itu satu siklus itu Bapak desain lah misalnya 2 atau 3 pertemuan untuk satu siklus. Karena nggak mungkin juga misalnya hari ini pre-test, besok dikasih medianya, lusa langsung tes lagi. Nah, itu tidak make sense gitu Pak, tidak masuk akal juga kan, nggak mungkin peningkatannya karena itu gitu Pak. Jadi Bapak gunakan beberapa treatment, mungkin 3 kali pertemuan menggunakan treatment tersebut, kemudian nanti dari treatment tersebut Bapak cek, baru dicek seperti itu. Jadi ya Bu, hati-hati Bu. Gitu. Oh, berarti 3 kali belajar menggunakan treatment itu kemudian baru dikasih tes lagi. Iya, betul sekali Pak. Itu sudah termasuk berapa siklus Pak kalau kayak gitu? 1 siklus. Berarti setelah tes itu baru 1 siklus. Iya. Nah,
Misalnya kalau misalnya Mud- Pak Idris pertemuan kan kalau guru SD kan justru lebih mudah Pak Idris ya. Kan setiap hari itu ada pertemuan dengan siswa gitu kan Pak ya. Ya, iya Pak. Betul. Nah maksudnya gini, Bapak tidak bisa saja misalnya satu minggu itu ada 2 pertemuan. Misalnya ada 2 pertemuan, misalnya hari pertemuan itu adalah hari Senin dan Kamis. Hari Kamisnya Bapak kasih dulu pretest misalnya. Terus minggu depan Senin dan Kamisnya Bapak kasih pembelajaran kan. Kemudian Senin berikutnya lagi di minggu ketiga Bapak Ibu kemudian di situ Bapak coba lagi di situ Pak kasih post test yang sama dengan pretestnya. Dilihat siswanya bisa jawab atau tidak. Kalau misalnya masih ada yang belum, Bapak tingkatkan pembelajarannya berarti media audio visual saya belum optimal. Berarti kan ada perbaikan toh Pak? Iya, iya. Nah, perbaikannya itu Bapak catat. Oh, berarti sebelumnya hanya menggunakan media audiovisual misalnya. Artinya di siklus kedua, media audiovisual saya perbaiki sedikit. Saya harus beri treatment tambahan. Apakah itu berupa diskusi atau ngobrol dengan siswa atau apapun dengan caranya itu gitu. Bahkan mungkin dengan orang tuanya Bapak Ibu kalau guru SD kan biasanya lebih dekat dengan orang tua gitu kan Pak ya. Mungkin bisa saja nanti dengan orang tuanya bercerita, "Pak, ini sepertinya anak kita perlu tambahan pembelajaran, ini ada loh," gitu. Jadi nanti di sekolah dia dapat media audiovisual, di rumah dia dapat pendampingan dari orang tuanya. Itu kan juga sudah siklus yang kedua yang sedikit berbeda begitu Pak. Oh, iya, iya Pak. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dikalkulasikan waktunya, Bapak itu bisa penelitian tuh di sekitar 3 minggu, 3 sampai 4 minggu, 1 bulanan lah. Oh, iya Pak. Iya Pak. Itu tes, itu siklus 1, siklus 2, siklus 3. Intinya sampai ini aja Pak, sampai semua siswa tuh sudah tuntas. Kalau di siklus pertama sudah tuntas, oke, nggak usah lagi siklus kedua gitu loh Pak. Lah, dari mana Pak? Bapak Apakah tentukan, harus nilainya 100 atau bagaimana? Bapak yang tentukan Pak. Oh, terserah kita berarti ya Pak ya. Setelah itu hak prerogatif peneliti. Misalnya biasanya kalau teman-teman itu menggunakan KKM. Kalau misalnya sudah mencapai KKM, oke. Kalau misalnya belum sampai KKM, belum gitu kan, Pak. Tapi itu Oh, iya, tergantung iya, iya. Bapak, terserah Bapak gitu. Itu hak prerogatif Bapak yang menentukan. Boleh nggak misalnya saya soalnya 10, yang penting siswa jawab 2 aja udah lulus, ya boleh-boleh saja. Tapi diceritakan nanti standar kelulusannya adalah mampu menjawab 2 soal dari 10 soal gitu sih, Pak. Terus untuk itu Pak, yang diteliti itu harus seluruh kelas atau sampel Pak? Nah, itu kembali ke Bapak. Bapak mau mengambil 2 kelas boleh, mau ngambil 1 kelas boleh. Karena nanti kalau misalnya Bapak 2 kelas, Bapak bisa bandingkan. Misalnya 2 kelas nih, Bapak punya kelas A dan kelas B. Di kelas A menggunakan treatment yang Bapak rancang khusus. Sedangkan di kelas B itu dia tidak menggunakan treatment, dia hanya menggunakan pembelajaran seperti biasa saja. Tadi misalnya di kelas A pakai media audiovisual, di kelas B tidak pakai media audiovisual. Nanti Bapak bisa bandingkan. Oh, ternyata peningkatannya itu lebih bagus mana? Gitu Pak maksudnya. Kalau Bapak bisa membuat 2 kelas. Kalau 1 kelas berarti seluruh siswa yang ada di kelas itu Pak ya? Seluruh siswa. Karena siswa kita hanya terbatas kan Pak ya? Iya, iya. Kalau untuk materi yang diajarkan itu Pak bebas? Bebas, itu disesuaikan dengan Bapak Ibu masing-masing. Tadi ada yang materi matematika boleh, materi membaca boleh, materi IPA boleh, materi IPS boleh, materi agama boleh, materi apapun boleh. Kalau itu Pak, oh berarti kita harus itu ya Pak ya, mencari kalau membaca itu berarti kita cari indikator ke itu kefahamannya Pak ya? Bisa kalau misalnya kalau misalnya di SD-nya sudah tingkat yang cukup tinggi, itu bisa indikatornya bisa pemahaman. Betul tadi kata Bu Yulia, kalau di kelas 1 SD kan tidak mungkin pemahaman, Pak. Kelas 1 SD pemahaman, saya pun kayaknya waktu dulu kelas 1 SD belum bisa memahami gitu. Hanya bisa membaca gitu.
Oh iya. Iya, Ya Pak. disesuaikan saja. Terima kasih Bapak. Oke, Bapak Idris, monggo. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain. Nanti kalau bisa langsung buka laptop, langsung buka naskahnya, nanti tinggal diketik gitu, biar nanti pas tutorial webinar itu ketahuan. Oh, saya benar-benar kesulitan di sini gitu. Nanti ketika Bapak Ibu kesulitan, tinggal langsung diperbaiki di situ langsung. Tuh. Daripada nanti nunggu di rumah, kan yang kalau nunggu di rumah gitu kadang udah nunggu dulu gitu, udah berpindah kegiatan yang lain juga, itu lupa lagi nanti yang diperbaiki yang mana gitu. Oh iya, enggak Bu Yulia? Mohon izin bertanya ya Pak. Ya. Ini mengenai apa teori ya yang misalnya akan dicantumkan di karya ilmiahnya. Tadi kan kalau menurut penjelasan dari Bapak kan lebih baik mencari dari beberapa sumber dan disatukan kemudian memparafrase begitu ya Pak ya dengan kata-kata sendiri. Iya Nah, betul, parafrase. kayak kebingungan tuh Pak, kalau mencari teori itu tuh apakah dari jurnal, cari dari referensinya, atau bagaimana Pak? Atau harus mendownload buku tersebut atau gimana ya Pak? Cara triknya untuk memudahkan mendapatkan teori gitu Pak, untuk mendukung karya ilmiah saya gitu tuh Pak. Saya kan mau menggalinya tentang metode fun learning. Nah, mencari teori fun learning-nya itu tuh apakah harus mendownload beberapa buku ataukah boleh mengambil dari beberapa jurnal tapi asalkan nggak plek banget seperti itu kata-katanya gitu Pak. Boleh Bu, jurnal boleh Bu. Misalnya kan metode fun learning misalnya. Fun learning itu kan bermacam-macam. Setiap orang itu memiliki karakteristik fun learning yang berbeda. Misal, saya dulu juga pernah membuat fun science misalnya. Bercerita mengenai fun science. Ya, saya ceritakan fun science itu adalah ketika siswa itu tidak tertekan dengan pembelajaran. Berarti salah satu kriteria. Jadi kriteria fun science itu adalah pertama, siswa tidak tertekan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, siswa merasa berpartisipasi aktif karena waktu itu saya membuat mengenai roket air misalnya. Juga sama di SD, Bu. Berarti kriteria yang kedua, siswa berpartisipasi aktif misalnya. Nah, itu kan bisa dari jurnal saya. Kemudian Ibu baca lagi dari jurnal yang berbeda. Oh, kata si C, misalnya jurnalnya Pak Idris. Sedangkan menurut Idris misalnya gitu kan ya, menurut Idris tahun 2000 berapa, tahun berapa, 2018 atau 2019, fun learning itu harus seperti ini. Jadi itu dirangkum nanti. Jadi nanti kesimpulan dari Ibu, berdasarkan penjelasan tersebut, maka saya mengemukakan fun learning pada pembelajaran saya lah seperti berikut. Pertama misalnya, siswa itu tidak tertekan. Yang kedua, siswa itu gembira. Yang ketiga, misalnya siswa itu berpartisipasi aktif. Yang keempat, siswa itu apa gitu. Ya sesuaikan saja seperti itu, Bu. Gitu, berarti maksudnya. tidak mendownload banyak buku gitu ya Pak ya, dari beberapa referensi di jurnal gitu ya Pak. Bisa, sangat bisa. Karena kalau Ibu membaca dari buku, itu biasanya hanya untuk materi dasar atau teori ground teorinya. Materi dasarnya itu memang ada di buku. Tapi yang kita ambil dari jurnal itu adalah teori-teori yang sifatnya implementatif. Kan beda ya. Misalnya kalau di buku itu kan teoritik semua gitu kan ya. Sedangkan secara implementatif kan setiap orang kan beda-beda gitu loh, Bu. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya Pak. Monggo. Oke. Enggak, Bapak Ibu yang lain? Ada yang bertanya? Pak, ini kita berarti dikasih waktu cuma 8 minggu untuk menyelesaikan semua ini Pak ya? Yap, Bapak. 2 bulan. 2 bulan, kalau hitung penelitian sekaligus dengan itu, berarti penelitian itu kan sudah habis 1 bulan Pak ya tadi ya, kita hitung-hitungan kasarnya Pak ya. Berarti Bapak Ibu untuk persiapan saya rasa minggu depan juga tidak bisa penelitian, karena beberapa sekolah ada yang sudah libur Bapak Ibu ya. Jadi nanti habis lebaran. Nah, nanti Iya Pak, tanggal libur di sini. Ya, nah
karena sebelum mengambil data, Bapak Ibu bisa menyicil yang lain. Apa yang berkaitan dengan data kan nanti ada di hasil dan pembahasan. Bapak Ibu tuh bisa tuh nyicil bagian pendahuluan, bisa menyicil bagian landasan teori. Nanti ketika data sudah dapat, tinggal dianalisis. Jadi tinggal setelah dianalisis, ya seminggu langsung upload gitu loh, Pak. Lumayan berat Pak ya. Makanya baiknya kalau ada yang sudah PKP sih, Pak. Di sini yang ngambil sekaligus sama PKP siapa aja, Bapak Ibu? Saya, Kayak Pak. Oh iya. Saya Iya. Nah, ya PKP sekalian sama PKP-nya saja. Jadi penelitian PKP, kemudian hasil dari PKP dituliskan di karya ilmiah. Jadi tidak usah dua yang berbeda gitu. siapa yang sama PKP? Saya juga PKP. Apa, Dek? Ayo kenapa? Mana? Mbak. Bagaimana, Bapak Ibu? Sudah cukup tertekan dengan tugas-tugasnya? Mulai, Nanti Pak. Ya jangan tertekan ya. Ya kan bertahap Bapak Ibu. Di minggu pertama Bapak Ibu cari referensi dulu, temukan judul, buat kerangkanya. Minggu kedua kemudian bikin dulu pendahuluannya sama metodenya. Minggu ketiga sekaligus penelitian gitu kan. Minggu keempat nanti hasil data itu langsung ada gitu loh. untuk revisi-revisiannya itu bagaimana Pak nanti prosesnya? Bapak upload di ini Pak, Bapak upload di e-learning, itu kan ada di pertemuan 2 tuh ada di pertemuan 3 tuh ada tugas 1. Nah, itu nanti diupload di situ. Kemudian di tugas 1 itu mencari referensi. Mencari referensi itu Bapak Ibu bisa kalian mencari referensi itu bisa untuk menulis yang kerangka teori. Nah, itu. Ketika tugas 1 itu yang kerangka teori sudah langsung dapat itu harusnya. Setelah itu direvisinya bagaimana? Nah, nanti kan saya kasih komentar, saya kasih komentar, upload lagi. Bapak Ibu download lagi. Berarti hanya melalui itu ya. Nih, Pak. Ya, semuanya melalui learning Pak. Tapi nanti akan saya notifikasi via WA. Misalnya saya sampaikan punya Pak Idris sudah saya koreksi, silahkan di-download. Punya Bu Ferani sudah saya koreksi, silahkan di-download gitu. Karena tahun lalu saya tidak full menggunakan e-learning, saya agak ditegur Pak. Saya tahun lalu itu download, kemudian saya kirim WA. Saya kirim di grup gitu kan. Tujuannya bagus sebenarnya. Supaya nanti komentar yang saya berikan kepada Bu Ferani bisa dibaca sama Bu Yulia. Jadi komentar itu bergabung gitu kan Pak. Jadi kan kualitasnya dinambah. Cuma kemarin ditegur. Ya baiknya langsung di e-learning saja biar terekam katanya kan. Oh iya, bilang gitu. Berarti dua-duanya saja Pak, di e-learning dan di grup. Ya, boleh nanti saya kirim dua-duanya. Ya, boleh. Gitu. Gimana lo dijukui lo? Ini nanti saya kirim juga contoh karya ilmiah PTK yang sudah pernah kami terbitkan. Nah, ini pernah diterbitkan, nanti saya kirim di grup. Biar nanti Bapak Ibu bisa sedikit intip-intip lah. Meskipun tidak sama, tidak apa-apa. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, sudah selesai ini pertemuan pertama. Absen nggak Pak di e-learning-nya Pak? Oh enggak, absen nanti saya input dari sini. Dari ini kan ada rekapan kehadiran dari meeting ini. Nah, absennya dari meeting ini. Jadi
Kalau nggak ikut meeting dianggap tidak ikut tutorial webinar Bapak Ibu. Oh, iya, Pak. Jadi nggak usah absen lagi ya Pak ya? Nggak usah atur lagi. Pak, kalau tiba-tiba ada kesulitan terus WA jenengan secara langsung gitu boleh ya Pak? Iya, nggak apa-apa Pak. Monggo. Terima kasih Bapak. Oke. Oke, ada lagi ya Pak Ibu? Punten Pak, tadi itu tugas 1 dikumpulkannya kapan ya Pak? Minggu depan. Minggu depan itu pas lebarannya sih Bu. Ya Pak, habis lebaran aja. Pak misalnya gini, misalnya usul saja Pak misalnya besoknya atau 2 hari sebelumnya tuh tugas dikumpulkan, diingatkan tuh Pak. Soalnya suka lupa. Oke. Nanti saya coba bantu Bu ya, ingatkan Bu ya. Nanti Iya, kita cek. maksudnya Nanti coba kita cek dulu. Bapak Ibu sudah bisa lihat ini screen saya? sudah Pak, sudah. Oke. Tugas 1 itu nanti dikumpul pada aktivitas belajar 3. Tugas aktivitas belajar 3 itu 17 April. Berarti minggu depan toh Bapak Ibu ya? Ini tugas 1. Ya Bapak Ibu boleh kerjakan hari Senin Selasa lah biar nyaman lebarannya, tidak terganggu tugas. Kemudian tugas 2 itu nanti dikumpulnya tanggal 24 April. Habis lebaran lagi. Ya Allah. Si lebaran. Ini saya kalau ini saya nggak bisa Bu. Ini saya nggak bisa ngubah. Ini dari UT-nya sendiri langsung Bu. Iya, mohon ingatkan aja lah ya kan Pak. Terus Pertama apa diingatkan? tugas 3 itu 1 Mei nanti, tanggal 1 Mei bulan depan berarti dikumpulnya. Terus tugas 3, tugas 4 itu dikumpulnya tanggal 15 Mei. Itu Pak Ibu. Tugas 4 itu dikumpulnya tanggal 14 Mei. Dan nanti saya bantu coba ingatkan lah. Itu yang diupload di e-learning semua kan ya Pak ya? Iya, betul. Pak, izin tanya Pak. Iya, monggo Ibu. Pak, ini tadi kan ada slide-nya. Mungkin bisa Pak ya slide-nya dibagikan Pak ya untuk materi. Jadi biar kami bisa baca-baca lagi di rumah kan mungkin untuk tugas-tugasnya supaya bisa lebih baik lagi untuk belajarnya gitu Pak ya. Oke, nanti saya kirimkan Bu ya. Ya Pak. Makasih Pak ya. Iya, oke Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah Pak Pak. mau nanya lagi? Oh ya, boleh Bu Ida. Saya Pak mau nanya. Iya, boleh Ibu. Nanti kan seperti biasa kan Pak, kalau misalnya tugas 1 tuh mengumpulkannya apa-apa aja gitu. Tugas 2 apa ada apa ya? Ada petunjuknya gitu ya Pak? Ada. Setiap itu ada. Kalau ini mah ada berarti ada. apa ya? Ada. Jadi kita langsung upload tapi di situ ada keterangannya menyelesaikan ini gitu tuh Pak. Iya, ada. Ada. Baik, terima kasih Pak. Iya.
Nanti rekaman ini akan saya upload juga. Nanti Ibu Bapak bisa buka di e-learning-nya. Nanti silakan buka di e-learning-nya. Nanti rekaman ini saya upload di e-learning. Biar nanti Bapak Ibu kalau bisa ada lupa, nanti tinggal cek ke rekaman sebelumnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti juga insya Allah akan saya siapkan panduan-panduan untuk menulis naskahnya itu. Misalnya, tapi dalam bentuk rekaman nanti saya akan buatkan. Tapi belum sekarang kayaknya Bapak Ibu, belum sempat buatnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semangat belajar, selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Kita ketemu lagi insya Allah 2 minggu ke depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, enggak. Terima kasih Pak.